Pernah nggak Anda lihat ke langit malam dan mikir, apa sih aturan paling dasar yang menggerakkan ini semua? Nah, ada sebuah paper baru yang keren banget, yang idenya cukup radikal. Gimana kalau aturan paling fundamental itu bukan hukum fisika yang kita pelajari, tapi sebuah prinsip yang bekerja bahkan sebelum realitas itu sendiri ada? Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari dua misteri besar di alam semesta, terus kita akan kenalan sama satu prinsip fundamental yang sering banget dilupain. Dari sana kita lihat gimana prinsip ini bisa jadi aturan main realitas, menjawab soal ruang dan waktu, dan akhirnya mengubah total cara kita memandang alam semesta. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ada dua pertanyaan nih yang kelihatannya simpel banget, tapi jujur aja ini bikin pusing para fisikawan selama berabad-abad. Jadi siap-siap ya, karena ini bisa jadi bakal mengubah cara Anda melihat dunia. Pertanyaan pertama, kenapa waktu cuma bisa maju? Kenapa kita cuma bisa ingat kemarin, tapi nggak bisa ingat besok? Yang bikin aneh tuh, hukum-hukum fisika paling dasar, mau itu Newton, Einstein, semuanya sebetulnya nggak peduli sama arah waktu. Mereka itu simetris. Bayangin aja deh, video yang diputar maju atau mundur, menurut fisika, dua-duanya sama-sama masuk akal. Tapi kan di dunia nyata nggak begitu. Waktu cuma punya satu arah, maju. Terus pertanyaan kedua, kenapa dunia kita punya 3 dimensi? Panjang, lebar, tinggi. Udah, kenapa nggak 2 aja? Atau 5? Atau 10 sekalian? Kita kayaknya nerima aja gitu kalau dunia ini 3D. Tapi pernah nggak sih kita mikir, kenapa harus 3? Dari mana angka ini datang? Biasanya, jawaban standar untuk panah waktu itu entropi. Gampangnya, alam semesta itu cenderung bergerak dari rapi ke berantakan. Tapi menurut paper ini, itu bukan jawaban final. Itu cuma ngegeser masalahnya. Oke, alam semesta jadi makin berantakan. Terus kenapa dulu awalnya rapi banget? Itu kan pertanyaan baru. Ini tuh kayak kita jelasin kenapa telur kalau jatuh pasti pecah, tapi kita nggak bisa jelasin dari mana telur yang utuh itu datang. Jelasin akibatnya, tapi bukan sebab awal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana kalau ternyata ada satu prinsip, semacam aturan utama yang tersembunyi yang bisa ngejelasin semua ini? Konsep yang super kuat tapi seringnya cuma dianggap rumus matematika yang ribet. Mungkin inilah kuncinya. Namanya prinsip aksi. Dan percayalah, prinsip ini ada di mana-mana. Beneran di mana-mana. Ini tuh fondasi dari hampir semua teori fisika modern yang kita punya. Mau ngomongin planet-planet yang orbit, partikel kuantum yang aneh, sampai melengkungnya ruang dan waktu, semuanya bisa diturunkan dari satu prinsip ini. Ini bukan sekedar aturan, ini adalah aturan di balik semua aturan. Semacam cetak biru alam semesta. Tapi anehnya, walaupun sekuat itu, prinsip aksi ini seringnya cuma dianggap kayak trik matematika aja. Cuma alat bantu buat ngitung, oh partikel ini bakal lewat mana ya? Cuma alat, bukan sesuatu yang punya makna filosofis atau makna fisika yang lebih dalam. Nah, disinilah letak ide gilanya. Paper ini bilang, tunggu dulu. Gimana kalau prinsip aksi ini bukan sekedar alat? Mereka mau mengangkat prinsip ini ke level yang jauh lebih fundamental. Jadi siap-siap, karena cara kita mandang alam semesta sebentar lagi bakal berubah. Oke, jadi apa sih prinsip aksi stasioner ini? Gini deh gampangnya. Bayangin Anda mau pergi dari titik A ke titik B. Pasti ada banyak banget jalan yang bisa Anda ambil kan? Nah, prinsip ini bilang, alam semesta itu pemalas. Dia akan selalu memilih jalur yang paling efisien, yang paling ekstremal. Mirip kayak air yang ngalir di gunung. Dia pasti cari jalan yang paling gampang, paling cepat turun. Nah, efisiensi kosmik inilah yang berlaku untuk segalanya. Nah, ini dia pergeseran pemikiran yang paling penting. Dulu kita mikir, prinsip aksi itu bekerja di dalam ruang waktu. Jadi ada panggungnya dulu, yaitu ruang waktu. Baru deh prinsip ini jadi aturan main di atas panggung itu. Tapi, gagasan barunya jauh lebih radikal. Prinsip aksi ini bukan aturan main di atas panggung. Dialah yang memilih panggungnya. Jadi prinsip ini nggak beroperasi di dalam ruang waktu. Ia justru yang melahirkan ruang waktu itu sendiri. Artinya apa? Artinya, prinsip ini tuh kayak semacam quality control kosmik. Bayangin ada jutaan draft alam semesta yang mungkin. Ada yang 5 dimensi, ada yang waktunya maju mundur. Nah, prinsip aksi ini jadi editornya. Dia menyaring semua draft itu dan cuma meloloskan satu draft yang paling stabil dan paling konsisten. Draft itulah yang kemudian menjadi realitas kita. Oke, sekarang kita sambungin lagi ke dua misteri awal kita tadi. Ingat kan, soal kenapa waktu cuma maju dan kenapa kita di 3D. Nah, sekarang kita lihat gimana teori ini bisa menjawabnya. Prosesnya bisa kita bayangin kayak gini.
Pertama, ada lautan kemungkinan yang tak terbatas. Alam semesta potensial, ada yang 10 dimensi, ada yang waktunya bisa mundur, macam-macam deh. Terus, tahap kedua, prinsip aksi datang bukan untuk membangun, tapi untuk menyeleksi. Dia kayak juri yang super ketat, cuma milih konfigurasi yang paling stabil. Dan akhirnya, muncullah alam semesta kita. Alam semesta yang lolos seleksi. Yang stabil, dengan 3 dimensi dan 1 arah waktu. Jadi, soal panah waktu, jawabannya bukan lagi soal statistik atau entropi. Menurut ide ini, arah waktu yang cuma satu itu terwujud sebagai syarat mutlak. Itu adalah syarat kelulusan. Sebuah alam semesta di mana waktu bisa bolak-balik itu nggak stabil, nggak konsisten. Makanya dia nggak akan lolos seleksi kosmik tadi. Simpelnya, waktu harus maju biar alam semesta bisa ada. Hal yang sama juga berlaku buat dimensi ruang. Kenapa 3? Ya, karena 3 dimensi itu adalah konfigurasi yang paling stabil untuk evolusi jangka panjang. Dimensi lain, entah itu lebih sedikit atau lebih banyak, ternyata nggak sestabil ini. Jadi, lagi-lagi, ini bukan kebetulan. Ruang 3D terpilih karena dialah kandidat yang paling kokoh dan paling bisa bertahan. Oke, kita sampai di bagian akhir. Mari kita rangkum semua ini dan lihat apa implikasinya. Bagaimana seharusnya kita memandang ulang alam semesta kita. Jadi, apa poin-poin kuncinya? 1. Prinsip aksi ini bukan hukum fisika biasa. Dia itu aturan prafisik, ada sebelum fisika itu sendiri. 2. Arah waktu dan 3D-nya ruang kita itu bukan kebetulan, tapi hasil seleksi. 3. Hukum fisika lain yang kita kenal, kayak termodinamika, itu baru muncul setelah ruang waktu kita terpilih dan terwujud. Dan yang paling penting, semua ini menawarkan satu penjelasan yang elegan untuk misteri-misteri yang tadinya kelihatan nggak berhubungan. Keren kan? Ada satu kutipan dari papernya yang menurut saya ngerangkum semuanya dengan sempurna. Bunyinya begini, prinsip aksi tidak beroperasi di dalam ruang waktu. Sebaliknya, ruang waktu itu sendiri muncul dari perwujudan prinsip tersebut. Ini intinya. Sebuah ide yang benar-benar ngebolak-balik cara kita mikirin alam semesta. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau realitas kita ini terpilih dari sekian banyak kemungkinan, lolos sebuah audisi kosmik, pertanyaannya adalah aturan meta apa lagi yang mungkin ada di luar sana yang menunggu untuk kita temukan. Terima kasih sudah menyimak.